gampang untuk teriak-teriak, tapi untuk bikin continuity-nya itu loh. Karena kan kita syuting nggak cuma sekali take udah, tapi ada cover, ada apa, tapi intensitas emosinya harus sama. Nah itu tantangan untuk aku sebagai aktor, jadi jadi sebuah tantangan yang menyenangkan. Bicara soal foto yang sama Mas Kimo Stambul ya. Mas pernah main di Ratu Hitam di sini. Nah kesannya bermain di film Mas Kimo itu seperti apa Mas? Nah itu selama bagaimana? Dia tuh mungkin kalau kita ngeliat karya-karya filmnya itu dia kayak semuanya gory, sadis, berdarah, dan orang-orang berharap kayak ini orang dari psycho. Tapi enggak, di set itu dia sangat profesional dan sangat baik banget. Dia tuh nggak pernah berhenti senyum. Pokoknya setiap kali syuting dia senyum. Mungkin karena adegannya juga udah mencekam, jadi dia mencoba untuk tidak membuat aktor-aktornya juga mencekam ya. Jadi semuanya santai dan selalu menyenangkan karena dia itu referensinya film-film yang gory juga yang aku sendiri tuh jarang nonton gitu. Jadi kalau setiap kali berproses dengan Mas Kimo tuh aku belajar sesuatu yang baru. Itu yang aku suka dari dia karena genre aku kebanyakan nonton tuh filmnya komedi, drama, dan jarang banget slasher apalagi horor. Di saat aku kerja sama dia, aku dapat insight baru, aku dapat dapat pengetahuan baru lagi. Itu yang aku suka. Makanya waktu main di Ratu Hitam, setelah itu diajak lagi di Ivana, aku nggak mikir dua kali, langsung yes, gue mau, karena sutradaranya Mas Kimo. Karena aku tahu aku akan belajar sesuatu yang berbeda gitu. Oke, buat terakhir ini, menurut Mas, kenapa film horor itu populer dan di Indonesia, dan kenapa Ivana juga bakal populer di sini? Karena film horor itu selalu dekat ya dengan tradisi kita. Film itu selalu ditonton orang karena familiarity. Kalau kita nggak familiar, kadang-kadang kita perlu adjustment, kita perlu kita perlu mengenal dulu ini film apa. Kadang-kadang kita jadi nggak relate. Jadi kalau kita nggak relate, nggak ada hubungannya dengan cerita di filmnya, kita jadi nggak nyambung. Dan kalau horor tuh dari kecil kita selalu diinin hati-hati, nanti kalau sore, kalau nggak masuk kalau main di luar nanti dia diculik sama siapa gitu. Itu selalu ada dekat di otak kita dan di tradisi kehidupan orang Indonesia. Makanya kenapa film horor tuh pasti akan selalu laku. Tapi horornya selalu yang harus ada tradisinya gitu. Kalau misalnya film horor yang kayak di Amerika, kadang-kadang yang Hollywood kita kadang-kadang nggak merasa serem. Tapi kalau yang horor Asia, Thailand, itu kita masih merasa serem dan relate gitu. Jadi makanya kenapa banyak orang nonton, karena relate. Karena kalau cinta-cinta kadang-kadang kita nggak relate. Orang tua nonton percintaan anak muda pasti nggak relate. Anak muda nonton film-film perjuangan yang tentang zaman dulu historical, kadang-kadang mereka juga nggak relate. Tapi kalau horor dari kecil sampai tua pasti ada di kehidupan mereka, pernah merasakan itu. Makanya kenapa akan selalu ada yang nonton, akan selalu rame, karena itu relate banget sama kehidupan kita orang Indonesia. Cerita-cerita horor, folklore, dongeng-dongeng, itu semua ada hubungannya dengan supernatural. Jadi makanya kenapa kita ditambah kita juga negara yang beragama. Ya udah, kalau misalnya kita udah dasarnya udah ketuhanan yang Maha Esa, berarti kan Tuhan lawannya apa ya, kita tahu sendiri gitu. Jadi pasti udah tertanam di otak kita. Kenapa di Amerika mungkin nggak segitu ramenya nonton horor, karena mereka nggak ada, sebagian besar dari mereka tuh tidak ada tradisi itu gitu di kehidupan mereka. Bahkan ya kebanyakan dari mereka juga nggak percaya Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan ya nggak percaya setan. Kalau nggak percaya setan ya udah, mau gimana kita nakut-nakutin. Paling mereka kaget dengan suara, tapi intensitas untuk menunggu sesuatu yang akan nongol itu nggak akan mengganggu mereka seperti kita orang Indonesia yang kayak aduh, ngeliat kamar mandi aja yang udah lumutan kita aduh gitu. Kayak tadi aja kita promo di Ardan, baru ngomongin kamar mandi udah pada merinding gitu kan. Kalau misalnya kita taruh itu di film, tiba-tiba ada kamar mandi, itu otak kita udah aduh, di Ardan waktu itu kamar mandi ada setan, waduh ini ada cerita tentang pocong, otak udah mulai bermain. Nah itu yang bikin kita akhirnya selalu terhibur dengan film-film horor. Makanya sampai kapanpun film horor akan selalu rame di Indonesia, karena ya relatability-nya itu kita akan selalu relate. Oke, sayang banget kita baru nontonnya